selain saya sebagai seorang pelaksana di Basnas Kota Gorontalo, saya juga aktif di organisasi Bapera, Barisan Pemuda Nusantara Kota. Kemudian saya juga di organisasi Persatuan Pergerakan Indonesia. Saya tidak pernah memikirkan dan menekankan kepada saya bahwa saya harus menjadi seorang PNS, saya harus menjadi seorang dosen. Berjalanlah sesuai dengan pola kehidupan. Yuk ambil posisi. Garis depan hari ini saya ada tamu ataupun teman ngobrol. Dia dikenal dengan wanita karir begitulah sepertinya. Dan aktivitasnya cukup tinggi. Di setiap program kerja pemerintah Kota Gorontalo beliau pasti hadir. Kita sapa beliau Ibu Norma Ningsih Bungi. Apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya ke belakang ya. Okay. Gak apa-apa. Ini suaranya mungkin dinaikkan sedikit. Gak apa-apa. Tes. Oke. Gak apa-apa. Podcast kami sambil nyantai aja. Oke. Ibu Norma jauh-jauh ke Limboto gak masalah kan? Enggak. Oke. Ibu Norma ini dikenal dengan wanita yang perempuan saja ya. Saya panggil ibu, mbak, gimana? Ibu boleh, mbak boleh. Kebetulan memang sudah berkeluarga, jadi ibu sajalah. Ya memang ada keluarga. Maksudnya berumah tangga? Sudah berumah tangga. Anak berapa? Anak 3. Oh, luar biasa. Tapi masih kelihatan usia 28 tahun. Aduh, Masya Allah. Sekarang Satu berapa? berkat. Sekarang berapa umurnya? 33. Oke. Ibu sekarang aktivitasnya di Basnas Kota Gorontalo. Oke. Cukup terkenal saya lihat. Masya Allah. Terkenal di media sosial ya. Aktivitasnya semprot masjid-masjid, tempat-tempat rumah warga, dan itu sebuah kegiatan-kegiatan yang memberikan keberkahan sendiri ya untuk Basnas, untuk Ibu Norma. Iya. Nah, tapi sebelum kita bahas banyak tentang Ibu Norma di Basnas, kira-kira kita mau cari tahu dulu Ibu Norma ini katanya seorang aktivis waktu masih muda. Coba ceritain dulu kuliahnya waktu S1 di mana? Sekarang kan udah S2 ya, sementara kuliah. Sementara kuliah S2, S1-nya di mana dan organisasi apa yang menjadi pilihan Ibu Norma saat itu? S1-nya saya di Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Kemudian dulu pernah berorganisasi di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, sekalipun kadang dibilang kader lepas. Tapi terkader lah. Iya, alhamdulillah tetap terkader. Terus di fakultas juga di HMJ. Kemudian ada satu organisasi yang kemarin dibentuk, Positive Action Study and Theater. Bisa main film? Teater sih, tapi tidak begitu beraktivitas sekali di situ. Karena kuliah kan, jadi sampingan saja lah. Tapi tidak di kampus karena itu organisasi yang dibentuk di luar kampus. Jadi memang aktif sekali di kegiatan-kegiatan kampus. Iya. Tapi tidak di beberapa organisasi tidak ikut serta-merta 100% ya? Iya. Hanya beberapa, mungkin HMI itu. Ada. Pernah ikut demo? Demo ada sih. Demo di mana mungkin pertama atau beberapa kali? Yang kemarin itu di Perlimaan. Kemarin? Tahun berapa itu ya? Dia lupa. Kebetulan suami juga dia seorang aktivis. Jadi ikut-ikutan kan. Jadi memang suami kemarin. Istri ini aktivis ya? Iya. Terus kira-kira saat ini sudah berkeluarga, masih aktif juga di organisasi? Untuk sekarang saya
Selain saya sebagai seorang pelaksana di Basnas Kota Gorontalo, saya juga aktif di organisasi Bapera, Barisan Pemuda Nusantara Kota. Saya sebagai bendahara di situ. Kemudian saya juga di organisasi Persatuan Pergerakan Indonesia, saya juga bendahara di situ. Jadi ini megangnya uang semua. Kan bendahara itu kan biasanya pegang uang. Ya, Ada banyak uangnya ya. uang orang. Pegang uang tapi uang orang maksudnya. Oke, bagaimana uang organisasi. Bagaimana cara Ibu Norma membagi waktu? Membagi waktu karena kalau berorganisasi itu ya dituntut 100%, apalagi bendahara ya. Iya, Ketika ada kegiatan harus turun full dan memang harus mengelola keuangan secara baik. Kadang-kadang lupa orang rumah. Nah, bagaimana cara mengatur itu? Alhamdulillah aktivitas saya selama ini di samping saya sebagai seorang pelaksana ya di Basnas, kemudian organisasi saya ada 2 yang saya pegang sekarang, kemudian saya juga sebagai ibu rumah tangga. Tinggal bagaimana cara sih sebenarnya untuk memanage semua. Dari awal kalau ya namanya juga sebagai seorang ibu rumah tangga kan, awal mau bangun pagi tetap harus menyediakan segala sesuatu kebutuhan dalam rumah, kebutuhan anak-anak, kebutuhan suami, kemudian ke kantor, kemudian jika ada pekerjaan yang harus diselesaikan untuk organisasi, tinggal bagaimana sih sebenarnya waktunya saya ambil waktu beberapa menit atau beberapa jam lah, bukan menit, beberapa jam untuk bisa misalnya ada rapat. Saya ambil waktu antara jam istirahat atau jam pulang kantor. Saya minta untuk waktu rapatnya dilaksanakan pas pulang kantor. Jadi kan pulang kantor saya masih bisa untuk rapat. Kemudian setelahnya itu saya pulang ke rumah seperti biasa melakukan aktivitas sebagai seorang ibu rumah tangga. Itu bagaimana perasaan? Sulit nggak itu? Bangun pagi, menyiapkan, membersihkan rumah dulu kan. Semua ibu-ibu rumah tangga pasti begitu. Bangun pagi, sediain teh atau susu untuk suami, makanan untuk mereka, anak-anak bangun. Iya. Ngurusin mereka semua dulu, baru selesai, baru bisa berangkat kan? Iya, alhamdulillah kan anak-anak kan sudah mulai beranjak besar ya? Iya, besar. Jadi tidak terlalu sulit sih sebenarnya buat saya. Karena semua kan dari perasaan seorang ibu gimana. Untuk memanage semua kan tidak dengan harus sekuat tenaga. Tinggal cara lah. Caranya gimana sih? Saya penasaran saja, tinggal caranya bagaimana supaya orang di rumah itu tidak ada perasaan ini. Mungkin ini nggak terjadi sama Ibu Norma ya. Di luar sana mungkin banyak. Kalau laki-laki yang berorganisasi itu biasa saja, turun pagi pulang malam. Kayak kata Armada kan, pergi pagi pulang pagi biasanya. Nah sekarang yang perempuan berorganisasi, paginya mesti ke kantor, urusan organisasi lainnya lagi kan. Itu bagaimana orang di rumah, anak-anak bagaimana, kan butuh figur ibu. Alhamdulillah anak-anak kan ya seperti saya bilang tadi, mereka sudah mulai beranjak besar. Dan saya juga ada anak yang umur 5 tahun, ada sih yang saudara yang membantu. Jadi ketika saya bangun ada saudara, kemudian untuk anak-anak yang terpenting adalah saya bisa memanage, saya bisa bagaimana saya bisa mengatur mereka jam makan mereka. Ya, yang terpenting adalah itu buat saya, anak-anak butuh makan. Kemudian tetaplah untuk setiap pekan saya selalu meluangkan waktu untuk kemana dengan anak-anak. Dan kalau malam juga kan setelah saya pulang kantor kan malam anak-anak tetap dengan saya. Jadi malam tidak ada aktivitas lagi? Enggak ada aktivitas kecuali kalau memang pas ada pelaksanaan kegiatan di malam hari. Iya, di malam hari. Pelaksanaan kegiatan
Tapi kan untuk pelaksanaan kegiatan organisasi itu kan jarang, sangat jarang kalau malam. Mungkin kalau sekarang jarang ya, karena masih pandemi ya. Coba kalau belum pandemi, pasti banyak kegiatan. Tergantung sih bagaimana saya bisa mengatur. Kemudian saya bisa kompromi dengan ketua, dengan sekretaris. Untuk kegiatannya tolong jangan di jam seperti ini, seperti gitu. ini gitu. Ya, bendahara juga kan mungkin dibutuhkan nanti pada saat-saatnya betul. ya. Kebetulan kan posisi saya sebagai bendahara juga kan tidak begitu serta merta harus turun langsung. Ketika diperlukan saya ada, saya hadir. Tetapi ketika tidak diperlukan juga saya tetap pada pekerjaan saya. Palingan kan sekarang bisa bayar pakai m-banking kan? Iya bisa. Ada Bu Ben gitu kan biasa bayar ini sudah bayar pakai m-banking online kan sudah bisa. Kalau kemarin seperti kemarin kalau ada rapat-rapat di mana saya tinggal telepon Bu Ben tolong bayar di sini. Oke. Saat pulang kantor saya bayar gitu. Asik juga ya? Ya alhamdulillah dinikmati. Anak-anak tidak pernah protes? Anak-anak tidak sih, karena anak-anak mereka mulai paham bagaimana saya sebagai seorang ibu yang mungkin pekerjaan saya begitu full di luar, namun tetap kasih sayang tetap ke anak-anak ya, karena saya kerja juga kan demi anak-anak. Bukan demi bapaknya. Kalau bapak kan ada kerja sendiri, ya. Bapak kan ada pekerjaan sendiri. Itu anak-anak ya. Iya. Bagaimana pertama kali bekerja dan itu tanggapan suami bagaimana? Pulangnya pasti kadang-kadang pernah malam kan? Iya ada. Apa pernah dimarahin begitu kan? Alhamdulillah dari suami tidak komplain karena kita punya komitmen. Dari sebelum saya masih kuliah, saya memang sudah menjadi seorang pekerja. Saya kuliah sambil menyambi kan kerja. Saya sebagai seorang sales, kemudian setelah kuliah saya juga pernah menjadi seorang sales juga di salah satu bank swasta. Luar Iya. biasa. Jadi memang sudah ada komitmen. Saya lulus kuliah, saya bilang ke suami, saya ingin kerja. Kita hidup dan hidup butuh uang. Dan ini memang realistis ya. Betul. Kehidupan memang realistis. Jadi kita tidak bisa harus menahan lah. Iya betul. Karena yang terpenting adalah kita masih dalam satu koridor yang sama. Betul. Jadi tidak ada larangan dari suami. Iya, alhamdulillah tidak ada. Selama pekerjaannya juga bagus. Iya. Keluarga masih mendapatkan perhatian sebagai peran dari ibu. Iya. Ibu Norma sendiri ya. Bapaknya juga sering dapat perhatian. Alhamdulillah perhatiannya masih ada, masih tetap sama. Jangan sampai kan anak-anaknya aja yang dikasih perhatian, bapaknya enggak kan? Oh tidak, tetap harus diservis bagus. Oh iya. Servis malah tergantung sih sebenarnya. Iya. Kalau suami perhatiannya ke istri lebih, istri juga akan bisa lebih. Semua kan tergantung. Makanya semua tergantung komunikasi yang baik. Di setiap rumah tangga hanya ada satu, yaitu komunikasi. Ketika komunikasi kita baik, insya Allah semua akan baik-baik saja. Bayangkan itu. Itu kalimat yang harus kita kutip. Dalam rumah tangga harus ada komunikasi, harus ada keterbukaan. Itu katanya Ibu Norma. Jadi bisa kita terapkan di semua rumah tangga. Untuk masyarakat Gorontalo ataupun rumah tangga yang masih baru, ikut itu. Oke, ini saya juga pengen tanya-tanya soal apa namanya ya. Saya kadang tadi berpikirnya Ibu Norma ini sulit mengerjakan sesuatu hal karena pasti ribet. Saya banyak teman-teman seperti itu. Kadang-kadang statusnya di WhatsApp pagi hari bangun terus menyiapin ini bla bla bla, datang ke kantor telat dapat marah dari atasan. Jadi saya berpikir tidak mungkin seorang Ibu Norma bisa mengatasi hal itu yang sama. Tapi saya lihat ternyata Ibu Norma ini eksis juga.
Akhirnya saya mengundang di sini, pengen tahu sih cara-caranya, kiat-kiatnya bagaimana mengurusi keluarga. Nah, kalau di weekend ada kegiatan apa? Weekend kegiatan kosong sih sebenarnya. Dengan keluarga? Free. Oh, kalau dengan keluarga ada. Kadang saya Sabtu atau Minggu, kadang saya ajak anak-anak Kemana? ke mall lah biasa. Atau paling kalau sebenarnya mall juga tidak begitu terlalu saya tekankan kepada anak-anak karena oke lah untuk kehidupan sekarang kan anak-anak kebanyakan Di rumah. iya. Kemudian untuk mall sebenarnya itu nantinya akan mendidik ke anak-anak yang Tidak baik harus ya. bukan juga tidak baik sih sebenarnya. Kalaupun mungkin akan ada yang berkata mungkin karena tidak ada, kalau orang Gorontalo bilang tidak ada uang sampai ke sana. Tidak juga seperti itu. Okay. Tapi kita harus menekan kepada anak-anak bahwa tidak selamanya kita ini hidup dalam Keberadaan, keuangan keuangan yang baik. Kita harusnya bisa mengendalikan anak-anak. Jangan selalu memenuhi keinginan anak. Mama ke mall. Iya, kalau memang ada, kalau tidak ada kan kita tidak bisa memenuhi keinginan anak-anak. Makanya kita harus bisa mengendalikan kemauan anak. Oke, boleh sesekali lah. Kalaupun untuk yang selebihnya saya sih lebih ke makanan, lebih ke ajak anak-anak untuk ke warung-warung. Ajak makan. Ajak makan. Ajak makan yang kebanyakan sih paling banyak sih ajak makan saja. Ke tempat-tempat yang murah sajalah, seperti ke Holsey atau ke CFC. Jadi yang bisa dijangkau lah. Iya, karena hidup dalam keberadaan, kemudian kita harus memperlihatkan kepada anak-anak bahwa kita ada. Nantinya anak-anak ketika mereka akan dewasa nanti, mereka akan terbiasa dengan hidup mewah. Jadi mulai dari sekarang kita harus menekankan kepada anak-anak bahwa kita tidak selamanya hidup berada di atas, kadang kita di bawah. Kalau kita harus mengikuti pola dan tren kehidupan yang sekarang, nantinya satu saat nanti ketika hidup kita lagi di susah, bawah, lagi di bawah, itu kan yang ada akan memunculkan sikap-sikap yang tidak baik kepada anak-anak kan. Ya, nanti mental mereka juga akan ini dulunya seperti ini, seperti ini. Betul. Kan? Iya. Karena sudah kebiasaan dimanjakan ya. Jadi memang tidak bagus juga selalu dimanjakan, Bu Norma. Sebenarnya sih. Kalau saya justru ketimbang bapaknya, saya yang lebih didengar. Bukan juga didengar sih, lebih ditakuti. Karena saya orangnya keras kepada anak-anak. Saya keras. Saya tidak ingin anak-anak hidup dengan kemauan yang harus diikuti. Saya seperti itu. Keras ya. Berarti ini jahat. Bisa. Tergantung sih sebenarnya. Tergantung situasi. Iya. Jahatnya juga kan tidak bukan untuk sebuah keburukan, tapi kan untuk sebuah kebaikan. Luar biasa. Jempol berapa nih? Lama. Jempol 4 ini untuk Ibu Norma. Di studio kami juga ini ada teman Ibu Norma, tapi di belakang ya. Iya. Ada Ibu Lin. Teman kuliah. Jadi diantar. Iya. S2 sekarang di? Saya ambil S2 di YIN Sultan Amai Gorontalo. Jurusan apa? Ekonomi Syariah. Jadi ini mau jadi dosen atau mau jadi tetap masih di Basnas gitu kan? Tujuannya S2 ini mau mengajar atau gimana? Tergantung sih, semua sesuai proses kehidupan. Saya tidak pernah memikirkan dan menekankan kepada saya bahwa saya harus menjadi seorang PNS, saya harus menjadi seorang dosen. Berjalanlah sesuai dengan pola kehidupan. Maksudnya
tidak terlalu monoton ke satu keinginan. Ada kan yang saya harus jadi PNS, saya harus jadi. Oke lah, mungkin ada di belakang yang berkata bahwa mungkin karena memang dia tidak selalu lolos, tapi itu kan semua dari yang di atas. Setiap perjuangan itu pasti akan ada hasil. Dan mungkin hasilnya itu tidak akan selalu serta-merta langsung muncul. Itu semua butuh proses. Ibu Norma ini kan banyak aktivitas di luar. Iya. Baik di Basnas, baik di Bapera juga, ada juga dengan PPI. Iya. Nah, mungkin kira-kira dari pernah dengar tidak ada orang bilang-bilang mungkin lain seperti itu, ada yang tidak suka dengan Ibu Norma? Biasanya kan ada seperti itu kan? Adalah, ya, pasti. ada. Itu setiap manusia tetap ada sisi baik dan ada sisi buruk. Dan setiap orang itu kan pasti akan ada. Kalau seperti yang dikata teman saya ini, Kak, ada netizen. Tidak, itu sudah biasa. Ada fans sebenarnya. Iya. Kalau fans sih ada. Jadi beda fans sama netizen ya. Netizen itu biasa yang mengkritik. Kalau kritik membangun gak jadi masalah. Tidak jadi masalah sih. Alhamdulillah selama ini saya dengan teman-teman, baik dengan mitra kerja, alhamdulillah sehat. Pertemanan yang sehat. Tidak ada permasalahan. Tidak ada permasalahan antara saya dengan teman-teman. Alhamdulillah. Teman-teman saya di kantor, baik di organisasi, semua baik-baik saja. Karena kita memang sudah dibentuk dengan sifat yang saling mengalah. Jadi ketika ada yang memang tidak diinginkan atau merasa kurang puas, tergantung sih. Iya. Langsung diomongin nggak? Kalau ke saya sih, saya orangnya langsung. Ketika ada yang memang saya tidak sukai, saya langsung. Dan alhamdulillah itu diterima. Tapi dengan tidak menyakiti. Bagaimana caranya tidak menyakiti? Itu semua orang kan pasti juga, aduh kita dapat tegur atau kita tidak bagus. Pasti orang juga itu ada perasaan yang sekecil apapun itu perasaannya. Ditegur itu pasti orang ciut atau iya sih. Kan beda-beda orang karakter orang. Contohnya kalau misalnya kan kemarin kan waktu dulu kan memang duduk-duduk ya. Dulu enggak, maksudnya dulu dulu. Saya waktu kerjanya itu kan saya biasanya masuk terlambat, tapi setelah saya pikir-pikir ada yang langsung ke saya langsung ditegur langsung ditegur. Saya sih langsung iya oke lah. Mungkin mulai pelan-pelan memperbaiki. Iya, mulai pelan-pelan memperbaiki. Kalau Ibu Norma ada cara sendiri tidak menyampaikan teguran ke orang itu? Teguran sih secara halus. Alhamdulillah ada yang bisa menerima dan ada juga yang tidak bisa menerima. Tapi kan sesuai dengan kalau kata orang Gorontalo bilang ini apa itu? Sesuai dengan suasana hati. Jadi kalau suasana hati lagi baik, kalau suasana hati lagi baik pasti diterimanya akan baik juga. Kalau lagi marah, tapi kalau lagi blank, aduh, bisa langsung saling gontok-gontokan gitu. Kalau gitu saya ada caranya. Kalau memang berdasarkan suasana hati, saya ada cara. Coba Ibu Norma, namanya ini bisa ya? Bisa Norma bisa Ningsi. Oke. Ibu NN aja nih. NNB. Jadi Ibu Norma bisa mengajak orang itu meskipun dia lagi panas, ajak makan dia. Langsung ajak makan. Ditraktir. Masya Allah. Itu kan membuat hatinya jadi adem kan. Udah makan siang? Oh ya udah makan aja dulu. Nanti gua traktir gitu kan. Nanti saya bayarin. Udah makan baru dikasih tahu. Nanti kalau besok-besok gini. Pasti itu tidak ada celah untuk gotong-gotongan. Oh gitu ya. Nanti dicoba. Tapi kan tergantung sih tergantung orang kan. Ada yang memang tidak ingin kalau kata Pak Alfa tadi kan ajak makan. Iya. Tidak semua orang lah mau diajak makan terus ajak main aja kalau Enggak, tanya aja dia mau ajak apa mau gitu kan. Mau gontok-gontokan oke.
Enggak lah. Buat saya apa sih untuk gontok-gontokan? Enggak usah lah. Tinggal dari kita lah untuk memperbaiki diri. Ketika ada orang yang memang tidak suka dengan kita, ya sikapi dengan baik lah. Tidak perlu dibalas. Oke. Pertanyaan saya yang berikutnya mungkin ini bukan pertanyaan sih, mau juga saya pengen tanya sih sebenarnya, bukan pertanyaan secara formal tapi pengen tahu, pernah tidak mengurusi anak tiba-tiba ada pekerjaan yang memang harus didatangi begitu? Pernah tidak? Ada. Dan apa yang dilakukan? Dan itu yang benar-benar membuat saya menjadi sangat dilema ya. Oke. Pernah jadi stres gak? Dengan kondisi itu? Stres juga sih tidak, karena stres ketika kita mengambil sikap yang so bagaimana harus, ini? Iya, harus bagaimana ini? Aduh, apa ini yang harus mau di? Tapi semua tergantung hati. Aduh, so stres begini. Kan biasanya aduh so stres ini. Aduh. Tampiasnya suka siapa kan pasti gara-gara ngana ini lama sekali bangun. Tapi tidak sih. Ya, saya orang yang alhamdulillah saya orang yang tidak begitu memikirkan segala sesuatu secara panik dan lama. Buat saya ketika ada orang misalnya ya macam yang Pak Alfa bilang tadi, ketika ada telepon ini harus. Oke, ini harus. Saya berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan rumah itu sesuai. Namun ketika pas ditelepon pekerjaan rumah belum selesai, ada inisiatif lain kan. Kan sekarang tidak perlu nanti harus masak toh. Kalau misalnya habis masak nasi, aduh lagi ikan ini Pak belum. Baru, aduh belum ada ini ikan baru, sudah kan gampang beli saja. Yang terpenting pas pulang masak lagi. Gitu. Jadi masak lagi? Iya, masak Pasti lagi. masakan yang ini udah habis. Karena saya paginya, kalau saya pagi tidak sempat masak, sorenya saya masak gitu. Pulang kantor saya masak pasti. Oke, jadi memang semuanya ada solusi sama Ibu Norma. Iya, alhamdulillah selama ini saya punya banyak solusi. Tidak pernah ada lupa saya itu namanya. Tidak pernah ada masalah yang tidak terselesaikan. Alhamdulillah, tidak pernah buat saya ada masalah yang tidak terselesaikan. Saya di samping itu juga kan saya kuliah. Nah ini tambah lagi kuliah lagi. Tambah kuliah lagi. Stres memang. Kalau buat saya yang membuat saya stres itu adalah kuliah. Karena tekanan sebuah tugas mungkin. Sebuah tugas yang benar-benar buat saya mau mundur salah, mau maju. Sudah maju Jo, begitu toh. Iya, jangan mundur. Iya, sebenarnya sih kemarin saya pernah hampir mau mundur. Aduh, ini tugas ini bikin stres, ternyata masuk S2 ini tidak segampangnya. Dipikirnya orang sudah cuma mau kuliah Jo begini. Oke, kalau memang di saat memang dia tidak sedang bekerja, tidak sedang memegang sebuah organisasi, tidak juga dia sebagai seorang ibu rumah tangga. Namun di saat saya seperti itu kan, stres sekali, banyak sekali tugas toh. Alhamdulillah saya dikelilingi oleh teman-teman yang memang baik hati dan memang benar-benar saling membantu ketika ada tugas. Kak, tugas ini bikin Jo begini. Tidak, tolong kirim DP ini. Oke lah. Jadi tidak suruh bikin ke teman ya, tetap dibikin sendiri. Bikin sendiri. Mereka yang ngirim materinya ya. Materi tetap. Jangan mundur, karena Anda sekarang ada di garis depan. Masya Allah. Podcast kita ini ada garis depan, jadi jangan ada garis mundurnya. Gitu ya. Kalau garis mundur, kita berarti kalah dengan tantangan itu. Iya betul sih sebenarnya. Setiap tantangan kan kita tetap akan lewati. Mau tantangan pekerjaan, mau tantangan dalam keluarga, mau tantangan dalam kuliah, tetap semua akan tetap terlewati. Semua akan berakhir, dan kapan berakhir kita pun tidak pernah tahu kapan berakhir. Semua akan indah pada waktunya ya. Oke. Keren. Kira-kira menurut Ibu Norma sendiri, Ibu Norma itu wanita tipe apa? Kalau saya menilainya ke saya sendiri tipe apa ya? Saya juga sulit. Ya maksudnya tipenya mungkin ke makanan sukanya seperti apa?
ke pasangan gitu kan, sukanya waktu awal pacaran kan siapa yang dekati duluan ini? Suaminya apa Ibu Norma kan? Ya jadi tipenya seperti apalah gitu kan. Saya Ibu Norma pemarah atau apalah gitu. Pendiam mungkin atau apa? Kalau saya sih memang tipe yang humble dengan orang. Saya selalu murah senyum dengan orang. Ketika kalaupun saya tahu orang itu sedang marah ke saya akan berusaha untuk tidak mengetahui. Jadi ketika dia marah, saya tidak akan pernah mau mengetahui. Saya akan tetap berusaha untuk menegur. Banyak sih yang seperti itu. Ketika ada orang yang tidak suka dengan saya akan berusaha untuk halo seperti itu. Dan walaupun baru dari berapa meter, saya tetap akan menegur orang itu. Karena memang saya seperti itu. Saya memang sudah terdidik suka menyapa orang. Oke, jadi tebar senyuman ya untuk semua orang. Tebar senyuman tapi bukan tebar Terpesona. pesona. Alhamdulillah temannya senyum-senyum di belakang. Alhamdulillah dari senyuman yang mungkin bisa membawa saya menjadi seorang seperti ini ya, walaupun belum sukses. Ini udah sukses ini sebenarnya. Dalam tarafnya ada banyak penilaian kan. Penilaian orang seperti ini, penilaian yang orang lain seperti ini. Sukses kan bukan berarti kita harus memiliki harta yang banyak. Betul. Sukses. Sukses ketika kita dikelilingi orang yang baik adalah sebuah kesuksesan juga. Ilmu ini kalimat-kalimat yang harus kita ikuti. Dapat lagi ini. Ya alhamdulillah memang sudah seperti itu. Jadi tidak harus kaya, kita harus sukses. Iya. Oke, jadi memang tipenya Ibu Norma adalah orang yang humble, senyuman di mana-mana. Sama tembok juga senyum ya. Sama penjual ikan gimana? Alhamdulillah. Senyum juga. Iya. Sama penjual ikan, mau sama pemulung, mau sama siapapun. Karena senyum juga kan adalah ibadah. Oke, dan karena Ibu Norma ada di Basnas. Oh gitu ya. Orang Basnas itu setahu saya murah senyum semua. Iya, alhamdulillah semua kan? Orang yang di Basnas baik dari pimpinan sampai dengan pelaksana bahkan sampai dengan office boy-nya juga. Ya, senyum. Alhamdulillah. Tapi sekarang kan senyuman tidak terlihat. Sekarang kan senyuman tidak terlihat karena ada masker. Bagaimana kita bisa tahu kalau Ibu Norma ada senyum? Oh tetap, kalau orang yang sudah mengenal saya pasti akan tetap tahu saya senyum seperti apa. Oke, jadi mungkin alisnya angkat gitu kan? Matanya yang mengecil. Oh mengecil. Ini keturunan orang Tionghoa? Ada darah-darah Cina begitu ya? Nggak ada? Bukan. Soalnya sipit kan? Tadi kan katanya kalau senyum itu berarti kan ketutup gitu. Atau memang karena silau? Enggak, mungkin memang sudah dari yang di atas kan memang sudah. Sudah pemberian dari yang di atas. Oke. Ibu Norma itu perempuan yang ideal ya. Kalau menurut banyak teman-teman. Saya pernah dengar dari orang-orang sih sebenarnya. Aduh, Masya Allah. Tidak, mungkin kalau kata ideal dengan perfect itu kan beda sih. Iya beda. Perfect sih. Itu kan pasti sempurna. Tapi kalau ideal itu orang yang selalu diharapkan. Masya Allah. Sesuai harapan begitu kan. Jadi kira-kira Ibu Norma ini sudah sesuai harapan kira-kira ya? Ya tergantung sih. Tergantung penilaian orang. Gimana temannya? Bagaimana Lim? Baik Tri, ini pembahasan kita sudah cukup menarik karena intinya kita mau cari tahu sih sebenarnya eksistensinya Ibu Norma Ningsih di kesehariannya sebagai ibu rumah tangga. Terus kadang-kadang dia lagi ngurusin urusan kantor, Basnas ya. Terus kan hanya program-programnya kan banyak. Iya, banyak ngurusin sekali. Bantuan untuk Mahyani, terus ngurusin untuk COVID. Ruhianisa, Basnas banyak. Ruhianisa apa ya? Ruhianisa nama orang yang enggak. Kan kalau yang punyanya pemerintah kan itu Mahyani. Kalau kita Basnas Ruhianisa, rumah layak huni dan sanitasi. Karena di dalamnya itu sudah ada jamban. Jadi ngurusin itu ya? Iya, ngurusin Ruhianisa, ngurusin setiap pelatihan juga, setiap pelatihan imam kemarin. Pelatihan imam juga? Iya, pelatihan imam dan khotib.
Oke. Karena Basnas kan banyak program. Ya. Nah, ini perlu disosialisasikan di sini nih. Insya Allah nanti akan saya koordinasikan dengan Ketua Basnas Kota. Insya Allah beliau bersedia. Amin. Amin. Karena kan Basnas itu kan biasanya banyak program ya. Iya banyak. Yang harus teredukasi, tersampaikan ke masyarakat bahwa Basnas ngurusin apa saja. Jangan sampai Basnas juga ada beasiswa nggak? Oh iya, Basnas ada beasiswa. Basnas itu sih sebenarnya bukan beasiswa ya. Kalau beasiswa itu kan dia per semester ya. Kalau ini? Itu hanya bantuan bantuan pendidikan akhir studi, atau biasa juga sih sebenarnya tidak harus ke akhir studi ketika memang orang itu memang masuk dalam kriteria dan sangat membutuhkan bantuan. Ketika dia ingin bayar SPP, kemudian dia tidak mampu, Basnas insya Allah bisa. Basnas bisa berada di garis depan. Asik. Kita bikinkan itu ya. Basnas ada di garis depan. Iya. Karena Basnas Kota memang selalu berada di garis depan. Jadi ini sudah sosialisasi juga nih. Sosialisasi garis depan. Terima kasih Ibu Normaningsih sudah hadir di studio podcast kami. Sudah dapat banyak informasi bagaimana cara menjadi ibu rumah tangga yang baik, menyelesaikan permasalahan kantor, mengatasi permasalahan yang ketika urusan kantor dengan rumah datang bersamaan. Terima kasih. Ini semoga jadi pelajaran bagi ibu-ibu yang di luar sana. Ibu Norma masih sangat muda. 33 tahun itu masih muda loh. Oh, muda. Masih muda sebenarnya. mulai masuk. Sudah masuk ke tua ya. Iya. Alhamdulillah sudah mulai masuk ke tua, tapi jiwa masih tetap muda. Oke. Jiwa harus tetap muda. Iya. Biarlah umur bertambah, tapi jiwa harus tetap muda. Terima kasih Ibu Norma sudah hadir di podcast Garis Depan. Sama-sama Pak Alfa. Oke. Semoga kita ketemu lagi di pertemuan yang lain. Insya Allah. Di tempat yang sama. Iya, oke. Terima kasih. Saya Alan Pakaya. Bye.